Halo dunia, di mana kisah berawal dari sebuah perjalanan. Halo dunia, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube-nya Rila dan Alkisah. Nah, kali ini saya berada di Circle K ya, di daerah Pantai Seminyak. Nah, seperti yang teman-teman lihat di thumbnail video YouTube saya ini, akhirnya setelah bertapa kurang lebih sekitar 3 mingguan ya, saya akhirnya bisa bertemu dengan salah satu influencer yang mengilhami saya untuk pergi ke Bali membuat konten video teman-teman ya, yaitu Bobon Santoso. Akhirnya teman-teman ya, terima kasih juga teman-teman yang udah mendoakan saya selama perjalanan ini. Akhirnya saya bisa bertemu Ko Bobon tadi ya. Ini video ini dibuat sekitar jam 3 sore. Nah, saya ketemunya tadi itu kurang lebih sekitar jam 10 atau jam 11 ketika makan siang. Nah, untuk momennya sendiri tadi saya tidak memvideokan ya teman-teman ya. Tadi saya cuma minta sefoto bareng aja. Karena kalau saya video takutnya privasi mungkin teman-teman ya. Jadi saya nggak enak kalau saya minta video tadi sama Ko Bobon. Nah, ceritanya gini teman-teman ya. Saya udah hampir 3 minggu ini menggali-gali informasi tentang cara bertemu Ko Bobon ya di Bali. Karena seperti yang kita tahu bahwa Ko Bobon ini juga berdomisili di Bali ya, dia membuat konten-kontennya itu. Nah, kurang lebih sekitar 2 minggu atau seminggu atau 3 minggu ya, saya melakukan riset dengan cara menonton video-videonya Ko Bobon itu teman-teman. Nah, di situ saya memperhatikan di mana lokasi beliau itu syuting. Ya, itu adalah salah satu cara saya untuk bisa ketemu sama Ko Bobon. Karena kalau teman-teman cari di YouTube itu atau cari di Google itu nggak bakal ada cara ketemu Ko Bobon di YouTube, itu nggak bakal ada teman-teman. Nah, sembari saya membuat video pariwisata Bali, sambil juga saya mencari info-infonya Ko Bobon. Nah, kebetulan ada di salah satu video, ini saya nemu di beranda teman-teman, di beranda YouTube saya. Ada videonya Ci Elizabeth Wang. Kebetulan dia adalah adiknya Ko Bobon ya, yang cewek, yang nomor 4 kalau nggak salah. Nah, saya waktu itu videonya berisikan tentang room tour dari kantornya Ko Bobon. Nah, waktu Ci lagi opening di videonya itu, tampak jelas itu di videonya itu ada penampakan kantornya Ko Bobon ya. Nah, karena saya baru saya udah tinggal di daerah situ hampir kurang lebih 3 minggu teman-teman. Ya, untuk lokasinya nggak saya kasih tahu ya teman-teman ya. Karena saya jujur, apa sih yang nggak hafal kalau misalnya kita selalu lewat situ ya setiap hari. Nah, lokasinya ternyata nggak jauh, mungkin sekitar berapa ratus meter mungkin dari daerah tempat saya menginap teman-teman. Nah, akhirnya besoknya saya memberanikan diri untuk datang ke kantornya teman-teman. Pada mulanya saya nggak bisa ketemu sama Ko Bobon karena Ko Bobon lagi nggak ada. Nah, waktu itu saya disambut atau ketemu sama adiknya Ko Bobon yang nomor 2 kalau nggak salah, yaitu Ko Tendi, namanya Tendi Santoso. Nah, akhirnya saya ceritalah kalau saya ini memang sengaja ke Bali itu memang untuk ketemu sama Ko Bobon teman-teman. Nah, karena Ko Bobonnya nggak ada, jadi saya nggak bisa ketemu pada waktu itu. Akhirnya kurang lebih sekitar 3 hari kemudian teman-teman, saya ada rencana mau datang lagi, yaitu hari ini teman-teman, hari di mana video ini direkam. Saya akhirnya bisa ketemu Ko Bobon. Sebenarnya sih bisa sih kalau saya mau tiap hari ya datang ke kantornya, cuma saya nggak enak karena saya juga punya punya rasa lah gimana kalau misalnya orang yang nggak dikenal tiba-tiba nungguin tiap hari ke kantor, pasti orang tersebut nggak nyaman juga teman-teman. Nah, akhirnya setelah 3 hari, tadinya rencananya sudah sholat Jumat ini saya mau datang lagi ke kantornya. Sudah sholat Jumat ya, karena video hari ini direkam saat sholat Jumat, bukan, pada saat hari Jumat teman-teman.
Nah ternyata jam 10 atau jam 11-nya saya mampir deh, sebelum sholat Jumat saya mampir dulu ke tempat makan yang kebetulan berada di sekitar kantornya Kobobon itu teman-teman. Nah akhirnya setelah saya baru selesai makan, tiba-tiba pegawai rumah makan ini bilang, ya itu ada Kobobon tuh, ada Kobobon di depan. Ternyata Kobobon itu mau makan di tempat yang sama dengan tempat saya makan tadi teman-teman. Akhirnya saya bisa ketemu dengan Kobobon Santoso teman-teman. Alhamdulillah setelah hampir 3 minggu ya. Akhirnya dijawab sama Tuhan doa saya itu, bukan saya yang nemuin Kobobon, tapi seolah-olah Kobobon yang nemuin saya, karena Kobobon juga mau makan siang di tempat saya itu sendiri teman-teman ya, nggak ditemenin sama kru-krunya gitu. Nah akhirnya setelah beliau pemesan makanan, saya memberanikan diri untuk perkenalan diri ya. Ya sekadar ngobrol-ngobrol sama beliau. Nah ternyata first impresinya Kobobon ini orangnya itu berbeda banget sama yang di video teman-teman ya. Ya mungkin yang teman-teman tahu ya, di videonya Kobobon itu kayak apa ya, tengil lah, cengengesan lah kalau kata orang bilangnya. Nah ternyata di sifat aslinya itu sangat humble, welcome banget teman-teman, dan bahkan dia apa ya, foto selfie pakai kamera HP saya teman-teman. Saking ramahnya beliau. Nah selain itu juga saya ditraktirnya makan teman-teman. Alhamdulillah banget ya, rezeki anak soleh itu namanya teman-teman. Nah sambil beliau makan, saya juga sih sebenarnya nggak enak hati teman-teman ya, mau langsung pulang sih sebenarnya, tapi ya kesempatan emas gitu loh. Akhirnya saya memberanikan diri untuk sekadar apa ya, ngobrol-ngobrol lah ibarat kata itu. Nah ternyata beliau itu sangat apa ya, sangat mendengarkan orangnya, walaupun ya saya nggak tahu ya apa beliau tuh nggak enak hati atau apa, karena saya nganggu waktu dia makan teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa lah teman-teman ya, mumpung ada waktu ya, sambil dia makan sambil saya bercerita teman-teman tentang segala perjalanan saya yang saya alami sampai akhirnya ketemu beliau. Nah ternyata beliau responnya bagus, orangnya humble, ramah, dan sahabat teman-teman ya. Sangat berbeda sekali dengan yang ada di video yang mungkin teman-teman saksikan selama ini ya. Sangat berbeda banget, 360 derajat ya pokoknya. Nah itu adalah first impresi saya selama bertemu Kobobon, kurang lebih sekitar berapa ya, 10 menit atau 15 menit lah ya mungkin ya, kurang lebih seperti itu. Nah setelah makan, beliau akhirnya membayar makanan yang saya makan tadi, karena saya belum sempat bayar ya teman-teman ya. Jadi intinya saya tadi ditraktir sama Kobobon teman-teman. udah ketemu, diajak ngobrol sama ditraktir makan. Alhamdulillah, mungkin ini adalah pengalaman apa yang paling menarik ya selama teman-teman ya. Saya tahan sampai membuat video untuk bisa bertemu Kobobon. Akhirnya doa saya terjawab, kurang lebih sekitar ya beberapa hari kemudian saya terjawab teman-teman. Yang tadinya ingin menemui malah dalam tanda kutip ditemui Kobobon, walaupun tanpa sengaja teman-teman ya. Sayang sekali tadi nggak sempat video momennya teman-teman, karena kaku banget tadi sumpah. Apa yang ada di otak saya tadi yang mau ya, apa yang ada di otak tadi yang saya tadi yang mau ceritakan sebenarnya nggak bisa kesampaian semua teman-teman. Ya saya ngerti sih, mungkin Kobobon sibuk juga ya teman-teman ya untuk membuat konten-konten di video YouTube-nya. Jadi saya tidak bisa mengganggu banyak tadi, mungkin ya kurang lebih sekitar 10 menit sampai 15 menit lah teman-teman. Nah jadi konklusi yang bisa saya kasih teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman punya suatu impian ataupun cita-cita, jangan berhenti untuk jangan berhenti untuk berusaha dan berdoa ya teman-teman ya, karena dengan usaha dan doa itu insya Allah kok pasti bisa terkabul cita-cita dan mimpinya teman-teman itu nantinya. Oke, seperti saya nih teman-teman ya, udah 3 minggu ini berikhtiar, akhirnya bisa ketemu juga sama Kobobon ya. Dan jujur itu tanpa bantuan orang sama sekali, murni karena hasil kerja keras dan analisis saya selama ini teman-teman. So teman-teman, mungkin sekian dulu ya video curhatan ya, mungkin lebih tepatnya teman-teman.
Jika kalian suka videonya, silahkan like dan subscribe channel YouTube-nya Rila dan Alkisah. So, jangan lupa tinggalkan komentar ya untuk feedback dari video-video saya di sini. So, sekali lagi, di mana kisah hari ini, akhirnya perjalanannya harus saya akhiri sampai di sini teman-teman. Oke, sekian dan terima kasih.